Lain masjid kita bukan kita. Kalau kita namanya masjid takwa, atau berhubung dulu orang tua kita itu dari Jawa itu ke sini itu nemu jadi masjid temon, cuman orang lain itu masjid tiban gitu. Nah, orang tua kita tadinya transmigrasi itu dari Jawa sudah disem dengan Mbah Yai Sirot Solo, transmigrasi ke Lampung. Kalau belum ketemu masjid tiban, masjid di tengah hutan, kata Mbah Yai Hawari ke Mbah Sirot Solo itu Mbah Yai Hawari jangan boleh berhenti. Tadinya di Raman Utara, di Selikur transmigrasinya, terus gak kerasa di sana rombongan transmigrasi itu pindah ke Lampung Tengah sini, ke daerah Candirejo di Lampungan, taruh dekat dengan transmigrasi di daerah Banjaratu, Bali Agung itu, karena tokoh kita itu banyak yang kiai-kiai, Mbah Yai Sumyani, terus Mbah Yai Hawari, Mbah Yai Maksum, Mbah Yai Harun, Mbah Yai Abu Khairi, rombongan itu berdekatan dengan orang transmigrasi dari Bali kan nggak kerasan karena banyak. Nah, masuk ke sini ketemulah masjid ini, namanya Masjid Temon, terus dengan tokoh kita Mbah Yai Hawari itu sebagai pembuka masjid sini dinamakan Masjid Takwa. Sekarang namanya Masjid Tiban At-Taqwa di Banjarjo, Kecamatan Tuban ini. Berarti ada hubungan Pak ya yang di Mbah Yai Solo dengan Mbah Hawaris yang di sini? Ada hubungan santrinya. Dari Solo memang sudah diwanti-wanti sebelum ketemu masjid di tengah hutan jangan beli dulu. Nah, ketemulah ini. Nah, masjid ini dirawat di tengah hutan kayak gunung itu, setelah dibakar terwujudlah masjid Temon ini. Nah, itu sekitar tahun 1959. 59. Terus dirawat sampai sekarang. Nah, sekarang di Pugar itu kalau mimbarnya asli, makomnya itu ada 4 makom, yang satu makomnya Mbah Ibrahim, Mbah Darussalam, terus Mas Nurin, anaknya Mbah Yai Haji Muhammad Soleh selaku pendiri pondok pesantren Kacang Panjang di sini. Di sini dulu kan ada pondok pesantren Kacang Panjang. Nah itu, kemudian setelah berdiri di situ ada salah satu santrinya yang nakal suka nyegatin kereta itu. Nah, terus dihanguskan dengan pemerintah Belanda. Namanya siapa, Mbak? Kalau kiainya namanya Pak Kiai Haji Muhammad Soleh. Yang nakal itu? Yang nakal nggak ngerti, katanya sejarahnya gitu. Suka nyegatin kereta ya, Pak? Sejarah kereta, makanya sini dibumi hanguskan itu. Penyebabnya santrinya ada yang nakal. Gitu. Iya. Nah, sehingga di sini ini di bumi hanguskan, ditinggalkanlah termasuk Mbah Haji Muhammad Soleh yang belum meninggal itu lari tunggang langgang ke daerah Pringsewu, nyumput di sana di daerah Ambarawa. Makanya makomnya Bunyai Yai Siti Fatimah itu di Ambarawa. Kalau makomnya Yai Haji Muhammad Soleh itu di Kebon Jahe Tanjung Karang. Nah, sekarang cicitnya itu dari Pak Haji Muhammad Soleh itu yang pernah jadi Kemenak Kabupaten Lampung, Pak Jamal. Itu cicitnya suka kesini jarot ya, suka datang ke tempat saya. Nah, kenapa orang-orang terdahulu nggak kembali ke sini lagi? Karena yaitu karena dulu perginya dari sini itu karena ada masalah. Nah, kembali ke sini lagi, sehingga ada rombongan dari Jawa yang hanya satu RT transmigrasi pindah ke sini, terus ngambil saudara-saudaranya dari Solo Jawa Tengah sana, dari mana daerah Kabupaten Karanganyar tempatnya Pak Jokowi itu, bawa ke sini. Nah, sehingga di sini semakin ramai. Kalau dulu kan sini Sulusuban. Stasiun Sulusuban itu di sini. Karena Mbah Yai Hawari nggak mengendaki stasiun di sini, pasar di sini. Suruh pindah ke sana. Ke depan ya, Pak. Nah, ke depan nanti anak-anak kita nakal, kata Mbah Yai Hawari. Jangan ada stasiun, ada pindah lah ke Sulusuban sana. Nah, namanya Susuban.
Nah sini Selusuan lama, terus Selusuan baru di sana. Karena stasiun pindah sana, Selusuan itu namanya juga pindah ke sana. Sini diganti dengan Pak Bupati dulu di Metro itu namanya Banjarjo. Iya. Ganti namanya, ganti Selusuan lama, ganti Banjaratu 2, terus ganti Banjarjo. Sampai sekarang jadi kampung yang itu pengembangannya dari kampung Banjaratu. Itu termasuk dulu yang mendekani pemekaran juga sana. Iya. Dan Pak Sumardi tadi yang bawa mobil tadi. Kalau masjid ini Mbah kira-kira itu memang ada sendiri atau buatan dari Mbah Yai atau gimana Mbah kira-kira itu? Kalau menurut nenek moyang kita asli, iya, Pak. dulu itu yang zaman kerajaan dulu. Kerajaan dulu. Kalau Lampung itu kan kerajaan-kerajaan. Iya. Kerajaan yang tertua itu kan kerajaan Ratu Darah Putih. Iya, iya. Nah, Ratu Darah Putih itu keturunan dari Raden Intan, atasnya lagi Raden Imba, Raden Imba 1, Raden Imba 2. Raden Imba 1 itu dulu kerajaan yang dulu itu masih ada keturunan dari Mbah Sunan Gunung Jati. Karena Mbah Sunan Gunung Jati kononnya katanya punya istri 2. Yang anak perempuan itu dua-duanya diambillah orang tokoh Lampung sini dari kerajaan Lampung, dari kerajaan Ratu Darah Putih itu katanya begitu. Di Cempaka sana yang lebih jelas di sana. Di Cempaka Kalianda, karena bentengnya Raden Intan di sana, sejarahnya di sana. Kalau saya hanya menyelidiki sekali nggak begitu apa. Nah jadi di sini itu ada keturunan dari Ratu Darah Putih. Ratu Darah Putih itu nggak punya anak lagi, punya anak perempuan yang namanya Siti Fatimah. Dititipkan lah di sini namanya Mbah Ibrahim, Mbah Darussalam itu. Karena dulu jadi Pak Pengulu. Kalau Pak Pengulu itu orang asli dulu kan pada ngumpul. Kalau hari besar ngumpul jadi satu di sini sentralnya gitu. Berarti Mbah Yai Ibrahim itu asli Lampung ya, Mbah ya? Iya, asli yang bikin di sini. Iya. Kalau menurut saya ini tetap buatan manusia, bukan tiban, bukan. Dari Mbah Ibrahim itu. Karena Mbah Ibrahim itu dititipi Ratu Darah Putih, anaknya yang namanya Ibu Fatimah itu, yang Kiai Haji Muhammad Soleh itu dulu bujang dari Jawa Barat, ikut berjuang melanjutkan pondok sini, membesarkan pondok sini, pondoknya namanya Kacang Panjang, terus dinikahkanlah putri kerajaan Ratu Darah Putih, Ibu Fatimah itu, sekarang namanya Ibu Kapok, yang makomnya sekarang di Ambarawa, Pringsewu, dinikahkan di situlah. Nah, setelah itu berkembang di sini sebagai penerusnya, terkenalnya yang mengku pondok dan masjid Tiban ini adalah Pak Kiai Haji Muhammad Soleh yang makomnya sekarang di Kebon Jaya Tanjung Karang. Itu Grand Media masuk sana. Makom setelah Ibrahim Rel. Nah, di dalam nanti tanya makomnya Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh mana? Insya Allah di situ. Nah, berkembang sampai sekarang. Nah, setelah itu datanglah di sini orang-orang dari Solo itu yang transmigrasi, bukalah pendidikan madrasah diniyah. Terus kemudian madrasah diniyah itu tahun 80 itu diakui pemerintah, ujiannya negara. Sampai sekarang berkembanglah, ada TK-nya, ada SMP-nya. Nah, saya sebagai penerus yayasannya, namanya Yayasan Masjid Tiban ini, Yayasan Islamiyah Banjarjo ya. Alhamdulillah mulai tahun 2010 hingga sekarang masih saya mulai dari ngurus masjid, ngurus yayasan, ngurus pendidikan. Itu alhamdulillah dengan masyarakat dipercayakan saya. Dan kayak bangun itu Mas, kita nggak pernah namanya narik uang, nggak pernah. Oh iya. Masjid Semegah itu nggak pernah masyarakat saya bebankan, kamu harus urunan 100.000, kamu harus urunan 500, enggak. Itu semua simpati donatur. Oke, Pak. Jadi kita itu belanja apa-apa itu ya hanya
orang nitip duit ada dibikin, nggak ada habis berhenti tukang, hanya gitu aja. Ternyata bagus. Itu kayak ngedak itu yang belakang itu kan saya bikin itu, pas tren makom itu, saya buang belakang. Itu nggak ada namanya iuran, nggak ada. Semen numpuk kayak gitu saya nggak pernah minta tolong. Datang dengan sendiri. Besi itu datang sendiri. Lo betul itu bisa tanyakan tukang. Saya hanya